Hai, saya Arifin, CEO jiwadagang.id. Oke, jadi jiwadagang.id ini merupakan platform bisnis online yang mana memfasilitasi para pebisnis pemula yang ada di Indonesia, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Jadi kita benar-benar pengen fokus kepada generasi milenial yang itu tertuju kepada pelajar dan mahasiswa, sehingga para generasi milenial ini mereka bisa berwirausaha tanpa memikirkan produk, tanpa harus keluar modal dan lain sebagainya. Jadi itu latar belakang kenapa sih jiwadagang.id ini lahir. Ya, kita bertiga, saya selaku CEO, ada dua rekan saya, Akbar selaku COO, ada LG selaku CTO. Kami bertiga berdiskusi bagaimana membuat sesuatu hal yang itu berdampak kepada masyarakat umum, dan kita ketemu marketnya adalah generasi milenial, yang mana generasi milenial sekarang pengen belajar berwirausaha, pengen buka online shop dan lain sebagainya, tetapi terkadang seperti yang saya sampaikan di awal, mereka bingung mulai dari mana, mereka takut tidak ada mentor dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melihat itu, kita sepakat akan membuat platform yang memfasilitasi itu semua, sehingga teman-teman yang akan mendaftar di jiwadagang.id ini tidak pikir lagi tentang modal. Bagaimana sih bisa dapetin modal untuk memulai usaha? Gak usah lagi, karena di jiwadagang.id ini kita tidak perlu modal sama sekali, khusus para pelajar, sehingga mereka bebas untuk mendaftar dan tinggal menjualkan saja produk yang ada di Jiwadagang. Gitu. Kita baru beberapa bulan hadir di Indonesia ini, khususnya di Kota Palembang. Kita ada beberapa tim. Yang pertama ada marketing. Bagian marketing ini yang mempromosikan produk-produk yang ada di Jiwadagang, mempromosikan via Facebook, via WhatsApp, dan menjelaskan ya ke para pelajar tadi, para mahasiswa tadi, sehingga informasi apa sih Jiwadagang dan lain sebagainya itu tersampaikan. Itu bagian marketing. Dan juga ada admin, kita ada admin, ada customer service, yang mana CS ini ya, customer service ya, itu yang meladeni para member-member ketika bertanya ada stok barang nggak dan lain sebagainya. Itu di bagian marketing dan tim, ada CS, ada admin. Ada juga tim IT, ada tim IT yang fokusnya mendesain, ada juga yang pengelolaan web. Jadi karena kita berbasis web, itu ada yang khusus mengolah websitenya, dan juga kita ada bagian produk nih. Jadi bagaimana produk ini bisa dipastikan sampai kepada member, dipastikan bahwa produk ini ready loh dan lain sebagainya. Jadi kita ada 3 bagian. Pertama marketing tadi, kedua IT, yang ketiga mengenai produk. Sekitar kita ada 10 orang tim yang ada di jiwadagang.id. Kita di era pandemi lahir seperti itu. Jadi kita lahir jiwadagang.id ini di saat para bisnis-bisnis lain itu tutup karena dampak pandemi. Nah, kita lahir, jiwadagang.id ini lahir di masa-masa pandemi. Nah, kenapa, pertanyaannya tadi, kenapa sih online ya? Karena di era digital, di era
4.0 bahasa kerennya itu 4.0 ya. Itu kalau kita tidak memanfaatkan secara teknologi maka kita akan ketinggalan. Kita belajar dari Nokia yang sudah lama berjaya di era teknologi, tetapi dia tidak update, dia tidak mengembangkan kemampuannya dan lain sebagainya, dia tertinggal. Sampai sekarang kita sangat jarang mengenal Nokia. Nah, kita belajar dari situ. Apapun bisnis sekarang itu harus melalui teknologi, melalui digital dan lain sebagainya. Nah, jiwadagang.id ini bagaimana kita hadir itu tanpa perlu keluar modal yang besar, karena kalau kita offline kita harus punya ruko, kita harus punya lapak yang menyewa itu sudah berapa. Tapi ketika kita di digital, di online, kita cukup mengeluarkan dana, budget di awal untuk membuat web dan selebihnya selesai. Nah, itu kenapa kita membuat jiwadagang.id ini berbasis website seperti itu. Oke, ini secara internal ya, secara internal, dan saya terjun langsung untuk mengelola para teman-teman, khususnya 10 orang tim ini yang ada di jiwadagang.id ini. Ada 3 bagian tadi. Nah, di awal kita membuka kegiatan kita itu dengan sholat duha. Jadi kita melakukan kegiatan sholat duha sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Di sana kita duha, selanjutnya kita ada tausiah. Jadi bagaimana kita menyampaikan kenapa sih penting berwirausaha, kenapa sih kita harus berdoa, kenapa sih kita harus mengingat Tuhan sebelum beraktivitas dan lain sebagainya, itu kita tekankan. Dan ya, kita berharap ke depan aktivitas kita selama sehari itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita mulainya dari duha dulu. Selanjutnya setelah duha kita melakukan kegiatan yang namanya tausiah dan dilanjutkan dengan tilawah. Kita ada namanya tilawah dan kita rutinkan membaca surah Al-Waqiah setiap harinya. Jadi kita bergiliran untuk membaca surah Al-Waqiah yang kita tahu bahwa keutamaan surat Al-Waqiah sangat luar biasa, sehingga kita terapkan di tim jiwadagang.id ini, merutinkan yang namanya membaca surah Al-Waqiah setiap hari. Dan juga kita ada briefing. Jadi kita briefing pagi setelah melakukan aktivitas ibadah tadi, kita briefing bagaimana target kita ke depan, bagaimana tujuan kita ke depan, apa yang harus dicapai hari ini, itu kita rapatkan, kita diskusikan di briefing pagi. Selanjutnya setelah briefing sekitar 30 sampai 60 menit, bahkan kalau lagi urgent kita lebih. Nah, itu baru kita aktivitas seperti biasa. Yang marketing fokus ke marketing, yang IT di bagian IT, dan produk khusus untuk produk. Sehingga setelah kita diskusi briefing pagi, ya aktivitas sesuai dengan targetan masing-masing dan job desk masing-masing. Setiap zuhur, azan asar, azan maghrib, maghrib udah pulang ya. Ada juga kadangan kita sampai maghrib, ya waktunya sholat. Intinya ketika waktu sholat kita sholat selesai. Jadi kita pending, ketika azan zuhur kita berangkat sholat zuhur ke masjid, asar begitu, dan terkadang maghrib juga. Kalau kita sampai maghrib di sini, ya kita sholat maghrib berjamaah. Jadi kita stop aktivitas. Dan di akhir juga kita ada evaluasi namanya. Di tim ini kita harus evaluasi apa yang menjadi catatan harian kita, apa yang sudah menjadi pencapaian yang kita lakukan hari ini, apa yang menjadi koreksi yang harus kita perbaiki segera, dan lain-lain. Itu kita bahas di evaluasi akhir, sehingga kita tahu apa yang menjadi kesalahan hari ini dan apa yang kita harus perbaiki dan lain sebagainya. Itu ada di evaluasi akhir.
Dan itu menurut saya sangat penting dilakukan untuk mempercayakan ya kepada teman-teman agar jiwadagang.id ini bisa terus bertumbuh, terus bermanfaat untuk pelajar dan mahasiswa itu tadi. Kita space waktu itu mungkin 30 menit ya paling lama. Dan itu sangat-sangat tidak merugikan bagi kita, malah karena itu kewajiban kita seorang muslim untuk menunaikan kewajiban sholat fardu, ya kita tinggalkan aktivitas duniawi itu.